Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Murni dengan NIM 5032314 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen operasi dalam bisnis syariah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis syariah dengan dosen pengampu Bapak Angger Hidayat, Sarjana Pariwisata, Magister Pariwisata. Untuk mengetahui penjelasan video lebih lanjut, simak videonya sampai akhir ya guys. Manajemen operasi dalam bisnis syariah. Latar belakang manajemen operasi dalam bisnis syariah muncul dari kebutuhan akan sistem bisnis yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring dengan kebangkitan ekonomi syariah pada abad ke-20, terdapat dorongan untuk menerapkan prinsip halal atau diperbolehkan dan thayyib atau baik dalam setiap aspek operasional bisnis. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan amanah menjadi landasan dalam mengelola proses produksi dan distribusi. Lembaga syariah dan sertifikasi halal juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar syariah. Implementasi manajemen operasi syariah menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan infrastruktur, tetapi juga menawarkan peluang besar dalam pasar halal yang berkembang pesat. Pengertian manajemen operasi dalam bisnis syariah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian proses produksi dan operasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang halal dan thayyib. Prinsip-prinsip dasar dalam manajemen operasi syariah. 1. Halal dan thayyib. Produk atau jasa yang dihasilkan harus sesuai dengan hukum syariah, halal dan berkualitas baik, thayyib. 2. Keadilan. Perlakuan adil kepada semua pihak yang terlibat dalam proses operasi, termasuk pekerja, pemasok, dan pelanggan. 3. Transparansi. Proses operasi harus dilakukan dengan jujur dan transparan, menghindari segala bentuk penipuan dan manipulasi. 4. Amanah. Menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas operasi. Proses manajemen operasi dalam bisnis syariah. 1. Perencanaan. Merencanakan proses produksi yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk perencanaan kebutuhan bahan baku halal. 2. Pengorganisasian. Mengorganisasikan sumber daya manusia dan material dengan cara yang memaksimalkan produktivitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. 3. Penggerakan. Menggerakkan sumber daya yang menjalankan operasi sehari-hari, memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar syariah. 4. Pengendalian. Mengontrol dan mengevaluasi proses operasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta efisien dan efektivitas operasi. Pengendalian kualitas dalam bisnis syariah. 1. Standar kualitas syariah. Menerapkan standar kualitas yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kebersihan, kehalalan, dan keselamatan. 2. Inspeksi dan audit. Melakukan inspeksi dan audit berkala untuk memastikan semua proses dan produk memenuhi standar syariah. 3. Feedback pelanggan. Mengumpulkan dan menganalisis feedback dari pelanggan untuk terus memperbaiki kualitas produk dan layanan. Pengelolaan rantai pasokan halal. 1. Sumber bahan baku halal. Memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi adalah halal dan diperoleh dari sumber yang terpercaya. 2. Sertifikasi halal. Mendapatkan sertifikasi halal untuk produk dan proses produksi dari lembaga sertifikasi yang diakui. 3. Logistik halal. Mengatur logistik dan transportasi bahan baku dan produk akhir dengan cara yang memastikan kehalalan terjaga. Teknologi dan inovasi dalam manajemen operasi syariah ada dua, yaitu teknologi halal dan inovasi syariah.
Teknologi halal mengadopsi teknologi yang mendukung produksi dan operasi halal, seperti teknologi pengolahan makanan halal. Inovasi syariah. Inovasi syariah mengembangkan inovasi dalam produk dan proses yang sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan efisien dan daya saing. Urgensi manajemen operasi dalam bisnis syariah. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen muslim. 2. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. 3. Meningkatkan daya saing. 4. Menghindari risiko hukum dan reputasi. 5. Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. 6. Dukungan dan intensi pemerintah. Studi kasus implementasi manajemen operasi syariah. Contoh perusahaan syariah. Analisis studi kasus perusahaan yang sukses menerapkan manajemen operasi syariah seperti perusahaan makanan halal atau bank syariah. Best practices, identifikasi praktik terbaik dalam manajemen operasi syariah yang dapat diadopsi oleh perusahaan lain. Permasalahan aktual dan faktual dalam manajemen operasi bisnis syariah. 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Faktanya, studi menunjukkan bahwa meskipun ada minat yang tinggi terhadap produk halal, pengetahuan tentang manajemen operasi syariah masih terbatas di kalangan pengusaha. 2. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Faktanya, di beberapa negara berkembang, fasilitas seperti laboratorium untuk menguji halal dan sistem logistik halal masih terbatas. 3. Kompetisi dalam bisnis konvensional. Faktanya, produk halal seringkali dianggap lebih mahal dibanding produk non-halal, yang bisa menjadi penghalang bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. 4. Sertifikasi halal dan regulasi. Faktanya, prosedur sertifikasi halal yang rumit dan bervariasi di berbagai negara seringkali menjadi tantangan bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk mereka. 5. Pengawasan dan kepatuhan. Faktanya, insiden produk yang diberi label halal namun tidak memenuhi standar syariah telah terjadi, menyebabkan kerugian reputasi dan kepercayaan konsumen. Keenam, manajemen sumber daya manusia. Faktanya, kurangnya pelatihan khusus dan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dalam konteks syariah masih menjadi masalah di banyak perusahaan. 7. Pemasaran dan edukasi konsumen. Faktanya, survei menunjukkan bahwa meskipun minat terhadap produk halal meningkat, banyak konsumen yang masih tidak sepenuhnya memahami apa itu halal dan thayyib. 8. Inovasi dan R&D. Faktanya, beberapa perusahaan masih ragu untuk berinvestasi besar dalam R&D karena ketidakpastian pasar dan tingginya biaya pengembangan produk halal yang inovatif. Hasil yang diharapkan. 1. Seluruh proses produksi, distribusi, dan operasi bisnis mematuhi prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan adalah halal dan thayyib. 2. Pelanggan mereka percaya dan loyal terhadap produk dan layanan karena mereka tahu bahwa bisnis tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ketiga, bisnis syariah memiliki daya saing yang tinggi di pasar lokal dan internasional karena mematuhi prinsip etis dan menawarkan produk berkualitas. Keempat, bisnis syariah menerapkan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Kelima, proses operasi yang efisien dan efektif, yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas tanpa melanggar prinsip syariah. Keenam, sumber daya manusia yang terlatih dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah mampu menjalankan operasional bisnis dengan integritas dan efisiensi. Ketujuh, pengembangan produk dan proses yang inovatif sesuai dengan prinsip syariah yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing. Kedelapan,
terjadinya kolaborasi yang kuat antara bisnis syariah, pemerintah, lembaga sertifikasi, dan komunitas untuk mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan industri. Kesimpulan, manajemen operasi dalam bisnis syariah menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses operasi, dari perencanaan hingga pengendalian. Semua aktivitas harus memastikan kehalalan dan kebaikan atau thayyib, produk atau jasa yang dihasilkan, pengelolaan rantai pasokan halal, dan pengendalian kualitas yang ketat menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keberhasilan bisnis syariah. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen operasi dalam bisnis syariah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.